Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan terkait HNMR. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Salsa Nabira, yang pastinya saya tidak sendiri, ditemani dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Budi Ardiansyah sebagai presentator kedua, kemudian ada juga Mauludia Apsari sebagai presentator ketiga, dan juga Lika sebagai presentator keempat. Oke. Sebelum kita masuk ke HNMR, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu NMR. Nah, NMR atau spektrometer resonansi magnetik nuklir merupakan instrumen kimia yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai struktur dan konformasi senyawa kimia. Nah, spektroskopi NMR adalah metode penjelasan yang cukup baik dalam menentukan struktur senyawa organik. Nah, ada dua jenis spektroskopi NMR, yaitu HNMR dan CNMR. Nah, HNMR ini salah satu informasi penting yang ditunjukkan oleh spektrum HNMR adalah pergeseran kimia dari berbagai jenis proton dalam sampel. Mari kita lebih mengenal dekat mengenai spektrum HNMR. Nah, spektroskopi HNMR ini merupakan metode analisis yang digunakan untuk menentukan struktur suatu senyawa berdasarkan jenis proton atau hidrogen. Struktur HNMR memberikan informasi terkait jumlah jenis proton dalam suatu senyawa dan sifat lingkungan dari masing-masing jenis proton hidrogen. Menurut Harwood dan Claridge, ada beberapa informasi penting yang muncul dalam spektrum HNMR, yaitu yang pertama itu resonansi proton didistribusikan di sepanjang sumbu frekuensi. Setiap proton berada dalam lingkungan kimia yang berbeda yang ditandai dengan pergeseran kimianya. Kemudian, puncak yang berbeda dalam spektrum dapat dilihat muncul dengan intensitas yang berbeda yang terkait dengan jumlah proton yang menimbulkan sinyal. Kemudian, beberapa resonansi proton dapat berinteraksi dengan atom tetangga. Tingkat interaksi atau coupling ditunjukkan oleh konstanta coupling. Oke, alat HNMR ini digunakan untuk menganalisis struktur molekul organik dengan memanfaatkan sifat resonansi magnetit, inti atom hidrogen atau proton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja dari HNMR. Mekanisme kerja dari HNMR ini berdasarkan pada medan magnet HNMR berbasis pada penyerapan energi oleh inti atom hidrogen ketika berada dalam medan magnet yang kuat. Medan magnet ini menciptakan suasana magnetik yang mempengaruhi perputaran inti hidrogen. Selanjutnya, melalui perputaran inti hidrogen atau H memiliki spin yang dapat berputar dalam dua arah, yaitu putaran alfa atau putaran searah jarum jam dan putaran beta adalah perputaran berlawanan dengan jarum jam. Perputaran alfa memiliki energi yang lebih rendah dan lebih stabil. Ketika inti hidrogen berada dalam medan magnet, putaran alfa memiliki energi yang lebih rendah dan lebih stabil. Oleh karena itu, energi ini dapat diserap oleh inti hidrogen, menyebabkan perputaran alfa menjadi lebih stabil dan perputaran beta menjadi tidak stabil. Proses ini disebut sebagai penyerapan resonansi magnetik. Hasil dari spektrum HNMR terdiri dari puncak-puncak yang mewakili perputaran inti hidrogen dalam molekul. Puncak-puncak ini disebabkan oleh interaksi antara inti hidrogen dengan inti hidrogen tetangga atau coupling dan lingkungan kimia yang berbeda-beda. Puncak-puncak ini dapat digunakan untuk menentukan jumlah dan jenis hidrogen dalam molekul serta struktur molekul yang lebih rinci. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja alat dari HNMR. Nah, alat HNMR atau Nuclear Magnetic Resonancy digunakan untuk menganalisis struktur molekul organik dengan memanfaatkan sifat resonansi magnetik inti atom hidrogen, nah atau proton. Nah, supaya pengetahuan kita tidak sampai di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih mengenai cara kerja alat dari HNMR itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu persiapan sampel. Nah, sampel yang akan dianalisis ditempatkan dalam tabung gelas yang terletak di antara dua kutub magnet.
Nah, sampel tersebut harus dalam bentuk larutan yang mengandung senyawa organik yang akan dianalisis. Nah, yang kedua yaitu penerapan medan magnet. Nah, alat HNMR itu sendiri menggunakan medan magnet yang kuat untuk mengarahkan proton-proton dalam sampel agar beresonansi. Nah, medan magnet ini sendiri dihasilkan oleh magnet yang ada dalam alat HNMR itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu penerapan gelombang radiofrekuensi atau RF. Gelombang radiofrekuensi digunakan untuk mengirim energi ke proton-proton dalam sampel. Nah, gelombang ini dihasilkan oleh transmitter RF yang ada dalam alat HNMR itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu resonansi magnetik inti. Nah, ketika proton-proton dalam sampel menerima energi dari gelombang radiofrekuensi, maka akan beresonansi dan berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, proton-proton ini kemudian akan kembali ke tingkat energi awal dan melepaskan energi yang terdeteksi oleh alat HNMR. Nah, yang kelima, deteksi dan perekaman sinyal. Nah, sinyal yang dihasilkan oleh proton-proton dalam sampel yang beresonansi akan dideteksi oleh detektor radiofrekuensi. Nah, detektor ini akan mengubah sinyal menjadi bentuk yang dapat direkam dan dianalisis. Nah, yang terakhir yaitu analisis spektrum. Nah, sinyal yang direkam oleh alat HNMR itu sendiri akan menghasilkan spektrum NMR yang menunjukkan posisi dan intensitas sinyal. Nah, spektrum ini dapat digunakan untuk menganalisis struktur molekul organik, termasuk jumlah dan jenis atom hidrogen yang ada dalam molekul tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil interpretasi spektrum HNMR. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil interpretasi spektrum HNMR, di mana kami mengambil hasil spektrum ini dari penelitian yang telah dilakukan Darwati dan kawan-kawan pada tahun 2015 dengan judul Santon dari Kulit Batang Asam Kanis dengan nama ilmiah Garcinia goa. Nah, spektrum HNMR pada senyawa hasil isolasi dari Garcinia goa menunjukkan bahwa adanya sinyal untuk gugus hidroksil yang terletak pada pergeseran 13,46 dengan satu proton ekuivalen yang muncul sebagai singlet yang ditempatkan pada posisi atom karbon pertama. Kemudian tidak adanya sinyal proton aromatik pada daerah pergeseran 7,40 sampai 7,60 menunjukkan bahwa tidak adanya proton yang berdekatan dengan gugus karbonil. Dua sinyal proton aromatik terlihat pada pergeseran 6,29 dengan satu proton ekuivalen yang muncul sebagai singlet dan pada pergeseran 6,84 dengan satu proton ekuivalen yang muncul sebagai singlet mengidentifikasikan kedua proton aromatik tersebut tidak memiliki proton tetangga. Kemudian sinyal untuk proton metoksi juga muncul pada pergeseran 3,80 ppm. Pada spektrum tersebut juga terlihat sinyal-sinyal karakteristik untuk proton metilen pada pergeseran sebesar 3,47 dengan dua atom proton ekuivalen, dan proton metin terletak pada pergeseran sebesar 5,02 dengan satu proton ekuivalen yang muncul sebagai triplet, di mana hasil dari yang telah diindikasikan menunjukkan adanya unit Fresnel pada struktur dari senyawa hasil isolasi. Selanjutnya juga terlihat bahwa terdapat sinyal-sinyal yang karakteristik untuk suatu unit geranil pada pergeseran kimia sebesar 4,1 dengan dua proton ekuivalen yang muncul sebagai doublet yang merupakan gugus metilen dari geranil. Kemudian pergeseran 5,26 dengan dua proton ekuivalen yang muncul sebagai triplet yang menunjukkan bahwa sinyal untuk dua proton metil dari unit geranil. Dan sinyal pada pergeseran 1,99 dengan dua proton ekuivalen yang muncul sebagai multiplet dan dua proton ekuivalen yang berada pada pergeseran 2,04 yang muncul sebagai M, di mana merupakan tanda atau sinyal dari proton metilen pada posisi tengah pada
pada atom karbon keempat dan atom karbon kelima dari unit geranil. Nah, dari hasil yang telah disebutkan bahwa dapat diketahui dari hasil analisis spektrum HNMR, diduga senyawa hasil isolasi ini memiliki unit geranil dan satu unit prenil sebagai substituen. Nah, berdasarkan hasil analisis dari spektrum HMR ini dapat diketahui bahwa senyawa hasil isolasi dari Garcinia goa ini memiliki struktur yang mengandung gugus hidroksil, metoksi, metilen, dan berbagai proton aromatik dengan posisi serta pergeseran kimia yang spesifik, di mana informasi ini memberikan gambaran mengenai komposisi serta struktur molekul dari senyawa yang telah dipakai pada spektrum fotometri HMR. Nah, namun informasi yang diberikan pada HMR ini belum dapat secara pasti mengidentifikasi gugus fungsional pada senyawa yang dipakai karena perlu adanya penentuan yang lebih pasti dan lebih lanjut mengenai gugus fungsional seperti gugus karboksil tersebut, gugus alkana, dan gugus lainnya dari konfirmasi hasil spektrum data lainnya, misalnya seperti hasil spektrum CNMR, data spektrum FTIR, dan data spektrum yang lainnya.